Pemirsa di rumah, bersama saya Eri Abdurrahim di Kabar Misteri. Kalau Anda selalu mimpi-mimpi orang-orang yang sudah meninggal, Anda mimpi berada di tempat-tempat yang menyeramkan, Anda mimpi tersesat, seperti misalkan kalau Anda lihat gedung ini, kalau Anda selalu mimpi-mimpi yang berhubungan dengan gedung seperti ini, kemudian Anda tersesat, Anda nggak tahu mencari jalan keluar kemana, maka itu menunjukkan adanya pengaruh gangguan jin dan sihir yang ada di dalam tubuh Anda. Kalau selama ini Anda sakit-sakitan, seperti misalkan Anda punya penyakit kronis yang kalau Anda bawa ke dokter, dokter nggak tahu sakit Anda apa. Kalau Anda bawa ke rumah sakit tidak bisa mendeteksi apa penyakit Anda, maka hati-hati, bisa jadi itu terindikasi terkena gangguan sihir. Banyak sekali orang yang ketika dia sakit dan kemudian dia sudah menyadari bahwa penyakit yang dia rasakan karena pengaruh gangguan jin dan sihir, dan dia kemudian tidak ke dokter juga tidak ke rumah sakit, tapi mereka mencari jalan yang salah, yaitu dengan bersekutu kepada bangsa jin dan syaitan. Yaitu mereka datang ke orang-orang pintar, datang ke dukun, kemudian minta pertolongan dengan apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang tidak diajarkan dalam Islam, seperti menyembelih kambing, kemudian menyembelih ayam, kemudian darahnya ditumbalkan atau dipersembahkan kepada bangsa jin untuk memberi pertolongan kepada mereka atas gangguan yang mereka rasakan. Ingatlah bahwa ketika Anda sakit terkena gangguan jin atau sihir dan kemudian Anda meminta pertolongan kepada mereka dari kalangan jin, maka jin bukan membantu tapi justru mereka akan mencelakakan Anda. Maka berhati-hatilah, jangan sampai Anda terjerumus dengan persekutuan dan bersekongkol dengan bangsa jin untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak akan ada solusi kebaikan kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Anda yang sudah lama sakit, kemudian Anda sudah ikhtiar berbagai cara tidak juga bisa sembuh-sembuh, ada 3 amalan yang bisa Anda coba lakukan untuk melemahkan pengaruh-pengaruh gangguan dalam diri Anda. Ya, karena ketika Anda sakit, sekalipun sakitnya medis, ya, bisa jadi sakit medis itu ditumpangi oleh kalangan jin, karena bangsa jin itu dia punya insting, punya seperti pandangan yang sangat tajam, mengetahui potensi-potensi penyakit yang ada dalam tubuh kita, sehingga dia menumpang di situ. Contoh, kalau Anda misalkan paru-paru Anda lemah, maka setan itu bisa menumpang di paru-paru Anda sehingga kemudian sakit yang Anda rasakan semakin sakit. Kalau kemudian Anda sakit jantung, itu setan bisa menumpang di sakit jantung Anda sehingga sakit jantung Anda semakin parah. Begitu juga kalau misalkan Anda selalu merasakan sakit di rahim, kalau bagi Anda perempuan, senggugut ketika Anda haid, maka setan itu bisa menumpang di sakit di rahim Anda sehingga kemudian rasa sakit yang ada di rahim semakin sakit dan semakin sulit untuk disembuhkan. Lakukan 3 perkara ini. Yang pertama adalah rutinkan mendengarkan ayat Al-Quran. Anda bisa cari ayat-ayat Al-Quran di internet, kemudian Anda dengarkan 1 jam setiap hari. Yang kedua, cobalah meminum air yang sudah diruqyah. Anda ambil air 1 galon, kemudian Anda bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak sama An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian Anda hembuskan di air 1 galon tersebut. Kemudian air itu Anda minum 2 liter setiap hari sampai habis. Kemudian ditambah lagi, kemudian bacakan lagi, kemudian diminum lagi sampai habis selama 2 bulan. Kemudian Anda ambil air 1 ember. Kemudian Anda bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian Anda mandikan. Lakukan ini setiap hari. Kalau misalkan Anda punya minyak wangi kasturi, wangian kasturi adalah wangian yang disukai oleh Rasulullah. Wangian kasturi merupakan wangian yang tidak disukai oleh kalangan jin. Ini bisa diteteskan di air untuk mandi tadi, kemudian baru Anda mandikan. Pemirsa yang ada di rumah, saya akan bacakan doa-doa ruqyah syariah untuk Anda yang terindikasi di dalam tubuhnya ada khodam, yang terindikasi di dalam tubuhnya ada gangguan-gangguan jin, dengan Anda selalu mimpi-mimpi hal-hal yang aneh, hal-hal yang menakutkan. Jika kemudian Anda terasa pusing di kepala,
sesak di dada, sakit di perut, dan kemudian Anda merasakan ada keanehan dalam tubuh Anda ketika Anda mendengarkan ayat Al-Quran, maka itu menunjukkan adanya pengaruh gangguan jin dalam tubuh Anda. Ulang-ulang ayat Al-Quran yang saya bacakan sehingga jin dalam tubuh Anda melemah dan mereka keluar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pejamkan mata Anda, dengarkan ayat Al-Quran yang saya bacakan dengan penuh kekhusyuan. Mohonlah pertolongan kepada Allah agar Allah melemahkan pengaruh-pengaruh gangguan yang ada di dalam diri Anda. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. U'idukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. U'idukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dhikum min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfikum bismillahi arqikum. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dhikum min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfikum bismillahi arqikum. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dhikum min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfikum bismillahi arqikum. Ya Allah, jika dalam tubuh kami ada musuh-musuhmu dari kalangan jin dan syaitan, maka keluarkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, jika dalam tubuh kami ada ikatan-ikatan sihir, maka putuskanlah ya Allah. Jika dalam tubuh kami ada jin yang mengganggu yang diutus oleh tukang sihir, maka keluarkan mereka ya Allah. Ya Allah, angkat penyakit yang ada di kepala kami, angkat penyakit yang ada di dada kami, angkat penyakit yang ada di perut kami, angkat penyakit yang ada di setiap sendi-sendi kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi Anda yang ketika saya bacakan terasa pusing, terasa mual, terasa panas di anggota tubuhnya, maka itu menunjukkan ada gangguan jin dalam tubuh Anda. Jangan lupa ikutin Kabar Misteri bersama saya Eri Abdurrahim di episode berikutnya yang insya Allah tidak kalah menarik daripada episode kali ini.